Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bomana. Jalan-jalan saja. Tidak, biar sin saja. Kabupaten Bomana dan hadirin peserta pertemuan yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama rombongan Pak Kepala untuk berkunjung ke Kabupaten Bomana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Kadis memfasilitasi kami dalam rangkaian kunjungan pada pagi menjelang siang hari ini. Sekaitan dengan rencana kunjungan kami ke sini, yang pertama adalah ingin melakukan rumah sakit RSUD Kabupaten Bomana kaitan dengan pelayanan MOW yang sudah dilaksanakan. Ini terus Provinsi sangat berterima kasih karena di akhir tahun ternyata Bomana sudah siap untuk melaksanakan secara mandiri. Sebelum-sebelumnya kami fasilitasi melalui pelayanan di Rumah Sakit Dewi Sartika dengan berbagai macam tantangan dan berbagai macam kekhawatiran. Kenapa? Yang pertama, karena lokasinya jauh. Sangat besar resiko ketika kita membawa sektor, apalagi ini bukan pelayanan vasektomi atau pasang implan, tapi operasi perut, ya kalau orang awam bilangnya seperti itu. Nah, setiap kali pelayanan, terus terang kalau bahasa awamnya itu mungkin kita punya pantat berdenyut-denyut, jangan sampai ada keluhan, ada yang kena efek samping atau komplikasi di belakang hari atau mungkin dalam perjalanan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih dilindungi dan semua lancar, dan saya belum pernah dengar keluhan pasien yang dari Bomana itu bermasalah. Mudah-mudahan akan aman seterusnya. Amin. Selanjutnya kami sebelum 2 bulan yang lalu konsul dan laparoskop. Setelah kami konsulkan ke pusat, ternyata laparoskop kosong. Nah, di gudang ada satu ini laparoskopi. Sakit sebagai nanti penerima kami belum dapat izin Pak Kadis karena prosedurnya seperti itu. Kira-kira potensi MOW selain yang difasilitasi BKKBN seperti apa di sana, kesediaan termasuk juga kesiapan untuk menjaga namanya barang negara, jangan sampai terjadi seperti yang kabupaten lain. Kita berikan laparoskop tetapi dipreteli barangnya, seperti itulah dasarnya. Dan juga datang pemeriksaan dia punya barang-barang itu sudah perangkatnya itu sudah banyak yang hilang. Nah, kita tidak harapkan seperti itu, sehingga memang karena terus terang harganya ini lumayan mahal, jadi dalam memberikan ini kita perlu memang pertemuan dulu dengan pihak rumah sakit. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman PKB dalam kegiatan kita yang baru saja berakhir kemarin, yaitu NKB bersama mitra, di mana saya tahu kalau Bomana ini hasilnya sangat memuaskan, ya. Alhamdulillah. Targetnya tercapai 17, ya. Seperti itu. Nah, saya hanya ingin sampaikan apa yang kita sudah kerjakan, sudah diinput di link tetapi juga diinput di statistik rutin, supaya apa yang kita kerjakan ini nanti bernilai ketika target tahun kita akan nanti hari Senin Pak Kabit mungkin akan ada pertemuan untuk salah satunya tentang itu, kita review capaian-capaian yang kita sudah kerjakan terhadap target-target yang pernah diberikan. Nah, selanjutnya yang saya melihat agak sedikit kurang di Bomana itu kondom. Nah, ini kondom apakah karena stoknya yang kurang ataukah tidak ada orang yang mau pakai kondom di sini? Ya, kalau misalnya kondomnya yang kurang, teman-teman PKB kalau turun di puskesmas jangan hanya diambil laporannya tapi diperiksa gudangnya, dilihat kondisi ketersediaan alat kontrasepsi yang ada di dalam. Kalau ada yang kurang silakan dilaporkan, ada yang rencana expire silakan dikoordinasikan dengan bidan, yang duluan expire itu yang duluan digunakan. Jadi tipe B sudah pernah disampaikan kan, first expire itu yang di first out, ya itu yang duluan dikeluarkan.
keluarkan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kurang, silakan dilaporkan ke bukan supaya dimintakan. Kalau kurang di sini pasti dimintakan di provinsi. Nah, yang paling penting Bapak Ibu mengisi aplikasi Sirika. Karena ketika kami akan memenuhi permintaan dari kabupaten, akan memeriksa dulu aplikasi Sirika. Semua sekarang sudah by aplikasi, ya by aplikasi. Nah, jangan sampai ada yang belum update. Mungkin ada yang sudah kadaluarsa akunnya, tetapi dia aplikasi Sirika masih muncul. Ya, silakan dilaporkan, dikoordinasikan dengan puskesmas. Misalnya kalau ada yang kadaluarsa, bagaimana? Mana kita meningkatkan kerjasama, hubungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya masuk Pak Kaper. Sebagaimana Pak Kaper, yang pertama saya tanggapi persoalan kita tentang banyaknya kegiatan yang artinya tiba saat tiba akal ini. Yang saya tanggapi pada saat itu menyangkut pendanaan. Kan begini, perlu kita ketahui semua, keberhasilan kita ini adalah dibantu oleh orang lain. Dibantu oleh orang lain, apapun namanya dibantu sejak dulu. Tambah lagi nih, dan perlu kita kan tidak ada di orang lain, toh perlu kita ketahui. Saya sedikit menyangkut pembiayaan, sebagaimana Pak Kaper tadi katakan bahwa 2020 pasti ada. Pertanyaan saya Pak Kaper begini, itu dana diambil dari mana? Kalau itu dana diambil dari BOKB, Bombana perlu bicara hari ini. Untuk wilayah Bombana ini, kita penetapan 2022 itu sudah di DPR sudah selesai. Untuk dana BOKB itu berdasarkan kita juknis. Berdasarkan juknis, perlu dipahami semua. Berdasarkan juknis. Mungkin ada yang mengatakan bahwa di perubahan anggaran, rata-rata perubahan anggaran di luar Jawa itu 10, 11, 12. Yang persoalannya kalau membutuhkan biaya berdasarkan dana BOKB yang telah dikucurkan di masing-masing kabupaten kota, saya kira Bombana sedikit agak mungkin bisa saja Januari Februari berdasarkan revisi juknis dengan kondisi keadaan yang harus dilaksanakan, bisa ya mungkin di perjalanan ini kita merubah, kita koordinasi dengan DPR atau bagaimana. Tapi kalau hanya dasarnya surat saja, saya kira itu tidak bisa kita lakukan. Jadi itu, kalau seandainya memang dana ini dana provinsi, dana itu melekat di anggaran provinsi, itu bisa saja provinsi turun eksekusi di kabupaten. Tapi dana BOKB yang ada di kabupaten khususnya Bombana itu saya kira agak susah untuk itu. Dan ini perlu mungkin klarifikasi kita semua, utamanya menyangkut perencanaan keuangan itu, kira-kira jalan apa yang harus dilakukan. Kalau memang ke depan 2021 itu tugasnya kita hanya membentuk kelompok, kemudian pendanaannya itu ada dana khusus untuk perwakilan untuk kegiatan jurus baru. Nanti kita lihat Pak, nanti dikondisikan, otomatis nanti konsultasi Bu Mariam dengan pusat juga Pak. Untuk keamanannya teman-teman juga kan kita harus jaga keamanan juga Pak. Ya. Kemudian yang berkaitan juga tadi dengan capaian kita yang tadi agak beda dengan yang ada di rekap nasional ya. Itu memang bisa jadi salah. Mungkin lagi kan banyak beberapa provinsi dia harus rekap mungkin dalam kartu. Saya juga biasa kalau saya mengetik 0 besok kelas 9. Gitu Pak Kadisnya. Sering saya bisa ketik 0 ya, seperti kira tadi mungkin agak besar tadi waktu itu yang 17.000 itu mungkin ya itu yang itu 17.000 kayak tidak masuk di akal juga ya. Masuk di akal itu ya. Nanti diklarifikasi. Iya betul. Ya, sekali itu yang klien lain sekali nanti mungkin Pak Admin dengan BOKB yang akan jawab. Silakan Pak. Saya hubungi Bu Herlina begitu ada, kenapa ini Bombana tinggi sekali, tapi kemungkinannya itu salah input. Makanya tadi Pak Kabit bilang kalau input Buton Selatan. Nah, itu ada, jadi hati-hati, kemungkinan yang terisi kita punya MOP itu dari kabupaten lain. Dia pilih Bombana salah klik karena namanya aplikasi kan sensitif. Ketika kita selesai pelayanan, K1-nya akseptor diberikan. Ya, K1 itu penting karena yang melakukan survei mengukur kinerja kita adalah mitra kerja. Seperti contohnya sekarang, kita pelayanan banyak, CPR kita sudah tinggi, tapi kita punya unmet need. Tadi terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya ya untuk kita berdiskusi hari ini. Semoga
pertemuan dan diskusi kita hari ini bisa membuahkan hasil untuk menjadi kita usaha. Tadi apa yang disampaikan Pak Kadis memang penting kita bangun strategi, karena kita ini adalah cuman penggerak, ya Pak Kadis ya, penggerak. Nah, bagaimana kita bisa hadir sebagai penggerak masyarakat dan penggerak mitra kita, ya, supaya karena kalau kita sendiri yang mau bekerja itu mustahil, ya, karena saking banyaknya pekerjaan. Tupoksi kita saja yang langsung, ya, untuk masalah penyuluhan pelayanan KB, ya, tentang program KB dan lain-lainnya, itu pembinaan poktan itu sudah teman-teman sudah sangat setengah mati, ya. Itu pun dibantu oleh mitra di lapangan, ya. Nah, bagaimana dengan tambahan tugas kita, ya, dengan stunting, PN, ya, vaksinasi, ya. Nah, itu tentu melakukan tugas kita akan lebih mudah. Nah, kita ada tim pendamping yang dibentuk. Bagaimana kita bisa betul-betul melakukan koordinasi dengan tim pendamping, karena tugas-tugasnya teman-teman penyuluh adalah sebagai koordinator terhadap tim pendamping itu, ya. Karena ada 3, itu pun orang lain yang dipergunakan lagi, ya. Karena kita hadir di situ untuk melakukan koordinasi. Karena memang dari awal terbentuknya BKKBN, makanya awalnya itu adalah badan koordinasi. Sampai sekarang walaupun berubah nama, tetapi tugasnya seperti sama, ya. Tetap kita perkuat koordinasi. Itu barangkali disampaikan Pak Kadis tadi. Seperti itulah teman-teman. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tapi itulah yang teman-teman rasakan di lapangan. Kalau teman-teman melaksanakan itu, ya, karena tidak mungkin. Contoh tambahan aplikasi LCMIL, ya. Kalau teman-teman mau menyampaikan kepada calon pengantin itu mustahil. Ya, adakah waktunya teman-teman bisa tunggu itu? Mungkin kita tahu bahwa ini akan melangsungkan perkawinan, tapi tahukah waktunya kapan dia datang ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan? Tidak kan? Iya, makanya disampaikan kepada petugas kelurahan. Nah, kalau kita berbicara begitu kan orang lain lagi yang kita libatkan, kan begitu? Nah, makanya kita bangun strategi, ya. Jadi ini ahlinya strategi untuk mempengaruhi orang lain, ya. Mantan penyuluh dia, ya. Jadi dia tahu persis itu. Berada di RSUD Kabupaten Bombana, bukan peninjauan. Ini di Desa Lampopala. Nah, ini akan muncul, ya, termasuk nama anggota kelompoknya, nama ini saya nama keluarganya, ya, jumlah anak balitanya, ya, berapa. Misalnya ini adalah Asbar, ini Asbar nama kepala keluarganya, ya. Nah, tinggal tulis nomor handphonenya, nama anak, ini cari data anak. Nah, nanti ini nama anaknya, Aljaz Filardi Guntur, klik tambah. Nah, berat badannya harus diisi, agak bedakan. Kita harus tahu berat badan lahir sama tinggi lahirnya. Ini yang baru, ya. Jadi ini sebaiknya Bapak Ibu untuk semua kanal-kanal itu harus ada manualnya terlebih dahulu biar enak kita. Karena kalau kita mau langsung di aplikasi tidak ada kanalnya, pasti menghayal orang operator, nanti pasti banting-banting laptopnya. Bagaimana tidak ada datanya? Nah, jadi harus ada yang manualnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di situ di kanal manual kan sudah pernah saya kirimkan linknya, tinggal di download. Nah, di situ tinggal diisi. Ini berat badan lahirnya berapa, tinggi lahirnya. Nah, setelah itu baru kita klik tambah. Nah, file tidak boleh kosong, ini harus kosong. Anggaplah berat lahirnya 3,5 kilo. Nah, ini berarti 3.500 gram. Tinggi lahirnya misalnya 60 cm. Kita klik tambah. Nah, nanti akan bertambah di sini di bawah, ya. Nah, kalau terus tambah lagi, cari peserta lagi.
Misalnya siapa ini, Pak Baharudin, jumlah anak balitanya ada 1. Nah ini Pak Baharudin, cari data anaknya, nama anaknya Aldika. Nah, tinggi anaknya misalnya 3000. Ini misalnya 55 tambah. Nah ini kan kalau kanol kan cuman sekali saja Bapak Ibu, setahun kita isi ya kalau tidak ada perubahan. Nah jadi nanti setelah misalnya selesai semua kita isi selanjutnya. Nah setelah itu simpan ya, kita tes saja simpan ya. Ya betul, ini tanggal ini persetujuan anunya pembuatannya. Nah ini jadi warna hijau nih. Jadi seperti itu. Jadi yang kanal-kanal BKB yang lain tinggal kita periksa lagi ya, kembali satu-satu. Nah setelah itu, nah kalau misalnya kanalnya sudah kita update semua, baik BKB, BKR, BKL, PPK, PKR. Nah sekarang kita isi untuk R1-nya. R1-nya itu masuk di register. Sama tadi ada kartu pendaftaran, ada register. Kartu pendaftaran itu untuk kanal, update kanal, untuk tambah kanal dimasuk di kartu pendaftaran. Untuk laporan bulanan ya masuk di register.